Habis dari mana aja? Bukber sama teman cowok kamu yang kemarin. Sip. Enggak, aku nggak marah. Santai, nggak marah. BTW besok aku juga mau bukber sama temen cewek aku. Hah? Kamu kok marah? Nggak boleh. Kalau kamu gitu, aku juga bisa gitu. Ya. Sayang, malam minggunya di rumah aja ya. Aku mager banget buat keluar. Ya. Mending kita main ML aja kalau nggak main PUBG. Ya, di rumah aja. Kamu kan nonton film di Zoom bareng? Nggak mau. Iya dong, mager banget. Iya, jangan ngambek, jangan marah. Udah aku TW. Siap. Awas ya kamu, aku kesana sampai rumah kamu masih dandan. Biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti, biar aku yang berhenti mengharapkanmu. Celakanya kalau yang benar-benar aku tunggu, hanya kalau yang benar-benar memahamiku. Jadi banyak banget yang nanya, Kak, itu luka di kakinya itu kenapa? Nah ini lihat nih. Ada cerita menarik tentang luka itu. Ya soal bucin-bucinnya aku dulu. Nih aku ceritain ya. Jadi dulu waktu aku masih pacaran sama mantan aku yang terakhir, kita tuh sempat ada konflik. Nah, karena kita LDR, ya komunikasinya kan susah. Nah pas itu tuh dia kayak spontan ngajak putus gitu karena capek ya mungkin sama aku. Tapi tuh aku kekeh nggak mau. Dan karena kita LDR jauh, aku tuh bela-belain dari Bojonegoro ke Purwokerto. Ya kan dia di sini. Tuh aku naik motor. Nah waktu di tengah perjalanan sampai Ngawi, tuh aku kecelakaan dan benar-benar parah. Tuh aku keseret hampir 10 meter ada nggak ya? Nggak ada deh kayaknya. Pokoknya aku keseret benar-benar serut gitu, ini gosok sini tangan full. Dan lucunya aku masih tetap lanjut perjalanan walaupun kecelakaan. Lanjut part 2. Oke, kita lanjut part 2 dari cerita aku. Nah, kan aku tadi kecelakaan terus tetap maksa buat jalan kan. Nah, waktu itu tuh ada bapak-bapak yang nolongin aku. Dia tuh nanya, "Mas mau kemana?" "Mau ke Solo, Pak." "Loh, Masnya mau tetap lanjut?" "Iya, Pak." "Nggak usah, Mas, nggak usah lanjut lagi, Mas. Itu kakinya udah parah banget. Mending diobatin dulu, motornya titipin sini. Aku anterin Masnya ke terminal buat naik bus gitu." Tahu nggak aku bilang apa ke bapaknya? "Nggak usah, Pak, nggak usah. Saya harus nemuin orang yang saya sayang." Demi Allah aku bilang kayak gitu ke bapak-bapaknya. Dan tahu nggak responnya kayak gimana? "Walah, ya udah Mas, hati-hati ya," gitu. Nah setelah istirahat 10 atau 15 menitan, aku langsung lanjut jalan karena aku harus ngejar tiket kereta aku ke stasiun Purwosari. Tahu nggak? Di jalan kaki aku berceceran darah karena perbannya tuh udah tembus gitu loh. Darahnya ngucur. Dan kalian tahu, pikiranku waktu itu tuh bukan pikirin kaki aku. Yang aku pikirin tuh cuman aku sama dia tuh bisa balikan lagi. Part 3. Oke, lanjut part 3 ya. Oke, setelah itu tuh aku lanjut perjalanan dengan kondisi kaki aku yang kiri udah nggak beres banget. Aku maksain perjalanan dari Ngawi ke Solo ke stasiun Purwosari buat naik kereta karena tiket aku tuh dari stasiun itu. Itu aku benar-benar ngebutnya saking takutnya aku ketinggalan kereta. Dan kalian tahu, sesampainya di Solo, aku tuh kesasar. Buat orang Solo pasti tahu kalau saat itu tuh ada perbaikan stasiun Purwosari. Ternyata aku harus muter jauh lagi lewat flyover. Padahal waktunya itu udah mepet banget, tinggal 10 atau 15 menit gitu. Dan kalian tahu, sesampainya di stasiun Purwosari, motor itu bener-bener langsung aku tinggal, langsung aku parkir. Aku udah gak peduli hilang atau gimana. Aku jalan turun tuh kaki aku nyeret dan ada darah, bener-bener perbannya tuh lepas, darahku ngucur di jalanan di stasiun. Tahu nggak? Ternyata keretanya udah jalan dan KTP aku tuh pas itu hilang. Oke, lanjut part 4. Pernah nggak kalian tuh udah nganggap seseorang tuh sahabat baik kalian? Kalian banggain ke orang dengan sebutan, "Itu loh sahabat aku." Iya, dia sahabat aku kok. Tapi nyatanya kita tuh nggak lebih dari teman biasa buat dia. Dia tuh cuma anggap kita tuh ya sebatas teman, nggak lebih. Halo semuanya, jadi banyak yang nanya, "Kak, itu kondisi motornya setelah kecelakaan tuh kayak gimana? Setelah perbucinan kakak, perjuangan kakak." Ya itulah, nih aku bakal tunjukin kondisi motor aku dan aku gak bakal benerin ini. Nih, aku bakal tunjukin ya. Nih di sini nih. Nah ini udah keruak nih.
lihat separah ini. Nih buat kalian yang nggak percaya nih lihat. Dan ini sebenarnya nggak kekrep, ini sempet patah gini keluar nih, tapi ini aku cepin pak, paksain gitu. Sebenarnya udah lama buat disuruh benerin sama ayahku juga sama mantan aku, tapi aku tuh mikir kalau nggak apa-apa, nggak bakal aku benerin karena ini bisa jadi kenang-kenangan kalau aku tuh pernah berjuangin seseorang yang aku sayang tuh sampai segininya gitu. Oke, kita lanjut part 4 ya. Dengan kondisi aku yang nyeret-nyeret, penuh darah yang bercecer-cecer, terus KTP aku hilang, aku tetap lari menuju ke tempat check-in tiketnya. Dan di sana aku nggak boleh masuk karena aku nggak punya identitas diri. Aku udah mohon banget di situ. Aku bilang kayak gini, Pak, tolong saya Pak. Saya harus nemuin orang Pak, ini penting banget buat saya Pak. Nggak bisa Mas, nggak bisa, maaf banget ya, harus ada gitu. Demi Allah di situ aku udah mau nangis, udah kayak pasrah banget. Dan untungnya ada bapak-bapak satpam atau polisi gitu, dia bawa handy talkie gitu, dia ngobrolin apa nggak tahu, dan tiba-tiba tuh keretanya jadi berhenti gitu. Keretanya tuh nungguin aku gitu loh, padahal udah telat. Dan alhamdulillahnya lagi tuh ada foto KTP aku sama KTP mantan aku tuh di HP aku, kita ngefoto gitu. Itu tuh jadi angan-angan kalau suatu saat kita bakal nikah gitu. Dulu kita mikirnya gitu. Dan pas aku mau naik kereta, aku tuh dibopong sama 2 bapak polisi karena dia tuh ngelihat luka di lutut aku tuh udah parah banget darahnya. Dan pas naik kereta, kalian tahu, lanjut 45 nggak cukup. Karena banyak yang minta part 5, oke kita lanjutin part 5-nya. Setelah aku dibopong sama 2 bapak polisi itu, akhirnya aku tuh dituntun ke tempat duduk aku. Dan sebelum mereka pergi, mereka tuh nanya, Mas kok bisa sampai segitu sih Mas? Itu darahnya parah banget loh. Masnya ikut saya aja ya ke gerbong makan, biar nanti bisa tiduran gitu. Terus aku jawab, nggak apa-apa kok Pak, ini aman gitu. Saya emang mau pergi aja ke Purwokerto gitu, nemuin orang gitu. Walah yaudah Mas ya, Masnya kuat kan? Kuat Pak, kuat. Yaudah Bapak tinggal aja nggak apa-apa kok gitu. Udah kan? BTW buat kalian yang belum tahu, luka aku tuh bisa sedalam ini nih. Bolongnya dengkul aku dulu. Ini bisa masuk ke dalam gini. Dimasukin gini bisa ini juga. Saking dalamnya bolongannya, lukanya. Dan kalian tahu pas di dalam kereta darahnya tuh makin parah, netes-netes di lantai-lantainya. Dan untungnya di dalam gerbong aku tuh ada perawat yang lagi off kerja gitu. Dia lagi bepergian juga holiday. Dan dia bilang gini, Mas itu lukanya parah banget Mas. Terus dia nyaranin aku buat pakai part 6 gak? Cantik. Iya aku tahu. Kamu sayang banget kan sama dia. Aku tahu. Tapi coba deh aku mau tanya sama kamu. Udah berapa kali dia bikin kamu nangis? Kamu nangis sendirian di kamar tiap malam gara-gara tingkah dia. Udah berapa kali kamu ngalah, padahal bukan kamu yang salah. Udah berapa kali kamu nahan capek kamu, cuman gara-gara kamu tuh takut kehilangan dia. Hey, lihat diri kamu. Kamu pantas dapetin cowok yang bakal merjuangin kamu dan gak bakal bikin kamu nangis lagi. Dan bukan dia orangnya. Sadar ya. Oke, kita lanjut part 6 ya. Jadi posisi waktu darah aku tuh bercucuran itu aku lagi tidur. Dan aku dibangunin sama perawat yang tadi aku ceritain. Nah, tiba-tiba waktu dia bangunin, perawat itu tuh udah bawa es batu. Aku gak tahu es batunya dari mana ya. Tiba-tiba dia tuh nyuruh aku pakai itu, ditempelin ke dengkul aku. Di situ aku bangun dan kaget. Hah? Gak usah Pak, gak usah. Sakit banget malah gitu. Loh Mas, nanti malah infeksi Mas gitu. Karena aku ngeyel dan bapaknya tuh peduli banget sama aku karena dia takut itu infeksi. Dia tuh manggil security yang ada di kereta kayak bapak polisi itu loh. Ya itu dipanggil. Dan akhirnya mereka maksa aku buat ke gerbong makan biar aku tuh bisa tiduran. Di situ waktu jalan ke tempatnya, itu benar-benar darah tuh tes-tes dan itu aku malu banget. Aku kayak ngelihat sekeliling kan duduk gitu, aku malu banget. Dan waktu itu tiba-tiba tuh ayahku nelpon aku, padahal ayahku tuh jarang banget nelpon aku. Dia tuh nanya kabar aku tiba-tiba. Kan aku sama ayahku gak serumah. Val, awakmu nek ndi? Gak apa-apa toh? Hah? Aku kaget. Part 7. Yo, Matahari, mantan udah punya doi, lah gua masih sendiri. Jadi banyak banget yang nanya, Kak kenapa waktu telepon ayah kakak tuh manggilnya Naufal gitu. Jadi hampir setiap orang yang kenal aku tuh pasti manggilnya aku tuh Fahdan, termasuk ayahku, kecuali bunda aku. Bunda aku tuh manggil akunya tuh kakak, pasti pakai kakak. Nah, nama panjang aku kan Fahdan Naufal Fadil. Nah,
Artinya Fahdan itu gabungan dari nama ayah aku sama bunda aku. Berhubung mereka berdua udah cerai dulu, nah sejak saat itu tuh ayah aku udah gak pernah lagi manggil aku tuh Fahdan, manggilnya pakai Noval, dan selalu pakai Noval. Jadi ya mungkin ayah gak mau flashback lagi atau gimana, gak tahu juga ya. Ya jadi gitulah alasannya.